Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Kristi Rahayu dengan NIM 240432606499 dari Offering Day. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas individu saya, mata kuliah ekonometrika yang berjudul Pengaruh GDP dan kurs terhadap jumlah wisatawan mancanegara dengan analisis regresi. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang teorinya. Ada dua teori di sini, yaitu teori permintaan pariwisata dan juga teori harga relatif. Nah, berdasarkan teori permintaan pariwisata ini, jumlah wisatawan itu tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan wisatawan, tetapi juga oleh kemampuan negara tujuan menyediakan fasilitas wisata yang baik. Nah, ketika GDP Indonesia itu meningkat, hal itu biasanya diikuti dengan peningkatan pembangunan ekonomi seperti perbaikan infrastruktur, transportasi, bandara, serta wisata lainnya. Nah, peningkatan kapasitas dan kualitas destinasi ini membuat Indonesia itu menjadi lebih menarik dan lebih nyaman, serta lebih mudah diakses oleh wisatawan mancanegara. Karena itu, pertumbuhan GDP Indonesia dapat mendorong kenaikan jumlah kunjungan Wisman. Kemudian yang kedua merupakan teori harga relatif. Nah, menurut teori harga relatif ini, nilai tukar itu mempengaruhi mahal atau murahnya biaya perjalanan di suatu negara. Nah, jika rupiah itu melemah terhadap mata uang asing, maka harga barang, jasa, hotel, dan aktivitas wisata di Indonesia itu menjadi lebih murah bagi turis di luar negeri. Kondisi ini itu membuat Indonesia terlihat lebih terjangkau dibanding dengan negara tujuan lain. Akibatnya, wisatawan mancanegara itu cenderung memilih Indonesia sebagai destinasi karena mereka mendapatkan value for money yang lebih baik. Oleh karena itu, pelemahan rupiah umumnya berkorelasi dengan peningkatan jumlah wisman. Kemudian yaitu data. Data di sini saya untuk Y-nya yaitu merupakan jumlah wisatawan mancanegara, X1-nya merupakan GDP Indonesia yang satuannya million, X2 merupakan kurs rupiah atau satuannya billion, kemudian jenisnya itu merupakan time series dari tahun 1995 sampai 2020. Dan untuk sumbernya di sini saya ambil semuanya itu dari World Bank. Kemudian merupakan analisis dari grafik. Saya akan menjelaskan tentang grafik. Yang pertama yaitu tentang grafik jumlah wisatawan mancanegara atau Y, yaitu variabel Y 1995 sampai 2020. Kita bisa lihat di sini bahwa di tahun 1995 sampai 2007 ini jumlah wisatawan itu naik pelan dan stabil di kisaran 4 sampai 5 juta. Kemudian di tahun 2008 sampai 2013 kenaikan itu mulai terasa mencapai sekitar 8 juta. Kemudian di tahun 2014 sampai 2019 itu terjadi lonjakan tajam yang mencapai puncaknya pada tahun 2019 sebanyak 16,11 juta. Nah, ini tuh mencerminkan promosi pariwisata yang lebih agresif, infrastruktur pariwisata yang membaik tahun demi tahun, kemudian makin banyak akses penerbangan internasional. Nah, pada tahun 2020 ini memang penurunan itu drastis sampai ke 4,5 juta karena pandemi. Untuk grafik selanjutnya merupakan grafik GDP variabel X1 dan kurs variabel X2 pada tahun 1995 sampai 2020. Untuk GDP Indonesia yang berwarna biru, GDP ini menunjukkan tren meningkat jangka panjang atau grafiknya itu meningkat jangka panjang dengan dua penurunan besar pada tahun 1998 akibat krisis moneter dan pada 2020 karena pandemi. Nah, di luar masa krisis tersebut, grafik ini menunjukkan pemulihan cepat dan pertumbuhan stabil hingga tahun 2019. Kemudian untuk kurs rupiahnya yaitu pada grafik warna merah, kurs rupiah ini sempat stabil pada tahun 1995 sampai 1997. Kemudian melonjak tajam pada 1998 karena krisis moneter. Setelahnya bergerak fluktuatif hingga 2013 dan melemah secara stabil pada periode 2014 sampai 2020. Kemudian saya sudah
melakukan analisis regresi dan ini merupakan hasilnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasinya. Yang pertama merupakan UCF atau signifikasi simultan atau secara bersama-sama. Di sini kita bisa lihat bahwa prop lebih dari F ini bernilai 0,000. Ini berarti karena nilai ini kan 0,00 ya, kurang dari 0,05. Berarti maka model regresi ini itu signifikan secara simultan atau bersama-sama. Artinya variabel GDP dan kurs secara bersama-sama terbukti berpengaruh terhadap jumlah wisatawan mancanegara atau wisman. Kemudian yang kedua merupakan R-square. Di sini kita bisa lihat bahwa R-square itu bernilai 0,6490. Bisa diinterpretasikan bahwa maka koefisien determinasi R-square ini adalah 0,6490 atau sebesar 64,90%. Maka variasi variabel Wisman itu dapat dijelaskan oleh variabel GDP dan kurs sebesar 64,90% dan sisanya 35,10% itu dipengaruhi variabel di luar persamaan regresi. Kemudian yang ketiga merupakan UJT atau signifikan parsial atau sendiri-sendiri. Yang pertama yaitu variabel GDP. Di sini kita bisa lihat variabel GDP itu 12.736,21 gitu ya, dengan p-value-nya atau signifikannya 0,00. Ini bisa dijelaskan nilai signifikan variabel X1 atau GDP sebesar 0,00 itu kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel GDP ini berpengaruh signifikan terhadap Wisman. Kemudian untuk variabel kursnya itu bernilai min 13,256. P-value-nya 0,951. Nah, ini bisa dijelaskan nilai signifikasi variabel kurs sebesar 0,951 atau lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan variabel kurs ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Wisman. Seperti itu. Kemudian untuk persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 6613301.2 untuk yaitu konstannya. Kemudian plus 12730.21x1 min 13.25628x2 plus error. Untuk interpretasinya yang pertama yaitu konstanta jika nilai koefisien sama dengan 0 atau tidak ada GDP dan kurs yang mempengaruhi Wisman, maka nilai jumlah Wisman adalah min 662301.2. Kemudian yang kedua yaitu koefisien regresi GDP bernilai positif sebesar 12730.21 yang bisa diartikan bahwa jika GDP meningkat maka jumlah Wisman juga akan meningkat. Nah, karena koefisiennya itu positif dan signifikan berarti GDP itu memiliki pengaruh kuat dan nyata terhadap jumlah Wisman. Kemudian yang ketiga yaitu koefisien regresi kurs bernilai negatif sebesar 13.25628 maka bisa diartikan kurs meningkat maka jumlah Wisman menurun. Namun karena koefisien ini tidak signifikan secara statistik, maka pengaruhnya itu tidak dapat dibuktikan. Kenapa kurs ini tidak signifikan? Kemungkinan karena faktor lain ya, yang lebih menentukan seperti kebijakan pariwisata, promosi negara, infrastruktur dan kondisi global. Di sini bisa disimpulkan bahwa hanya GDP yang berpengaruh nyata terhadap Wisman. Kurs tidak signifikan atau tidak berpengaruh. Seperti itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.